12 sengketa pilkada ditolak karena tidak memenuhi syarat formal, yakni ambang batas selisih suara yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Ya, pemirsa, berikut ini informasi klasifikasi 132 perkara sengketa pilkada yang sudah terdaftar dan akan disidangkan Mahkamah Konstitusi. Breaking news, Rob G and NY are on the run from federal police as a multi-agency task force has been formed to apprehend the fugitive. Demokrasi tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang bijaksana serta para pemerhati hukum yang berbahagia, sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya dari tim host Cokro Aminoto. Nama saya Anissa selaku pembicara pertama yang bertindak sebagai pembicara pembuka serta penyimpul. Kemudian pembicara kedua kami Rosalia Afida selaku pihak pro dan pembicara ketiga kami Ainus Sofa Ilmi selaku pihak kontra. Dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup masyarakat, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang merupakan manifestasi dari sila keempat, yakni musyawarah mufakat. Maka sudah seharusnya dalam penerapannya perihal memilih seorang pemimpin berlandaskan pada demokrasi. Hal ini diperjelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 yang menyatakan gubernur, wali kota, bupati masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota dipilih secara demokratis. Pada dasarnya, demokrasi tidaklah selalu berjalan tanpa hambatan dan perselisihan. Ubi jus ibi remedium, karena di mana ada hak, di situ ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bila mana hak tersebut dilanggar. Maka dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Pada mulanya pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilu sehingga terkait penyelesaian sengketa dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilu. Hal ini didasarkan atas pengertian pemilu yang termuat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, di mana jika dimaknai secara limitatif bahwa pemilu ialah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil, DPR, DPRD, serta DPD setiap 5 tahun sekali, sedangkan pemilihan kepala daerah dapat terjadi beberapa kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu, melalui putusan nomor 97/PUU 11/2013 membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilu kada. Menimbang belum adanya peran lembaga lain untuk memutus sengketa hasil pilkada, lahirlah perubahan kedua dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 157 ayat 4 yang menyatakan sebelum adanya lembaga khusus, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat transisional ini juga diberlakukannya kebijakan ambang batas sebagai syarat formil permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Tujuan diberlakukannya kebijakan ambang batas berangkat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Pilkada yang bertransformasi dari sifatnya secara bergantian menjadi serentak, dimulai pada tahun 2015, gelombang kedua pada tahun 2017, dan gelombang ketiga pada tahun 2018. Hal ini mempengaruhi penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang bersifat transisi, di mana harus memutus sengketa hasil pilkada dalam waktu 45 hari kerja. Mengenai ambang batas pengajuan permohonan yang didasarkan pada selisih perolehan suara, ketetapan mengenai ambang batas ini diatur dalam pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Pilkada untuk provinsi dan pasal 158 ayat 2 untuk kabupaten atau kota dengan ketentuan selisih 0,5% sampai dengan 2%.
Namun, adanya ambang batas ternyata menimbulkan diskursus karena di satu sisi adanya ambang batas sangat tepat untuk mengefektifkan penyelesaian hasil sengketa karena dalam konteks kelembagaan negara akan lebih memaksimalkan sendi-sendi penyelenggara pilkada, terutama fungsi dan peran KPU, Bawaslu, DKPP, mengurangi jumlah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, serta ambang batas mengutamakan persoalan administratif atau prosedur yang mengarah pada nilai kepastian hukum. Namun di sisi lain, dengan adanya ambang batas maka hak-hak konstitusional pemohon terbatasi. Keadilan substantif yang diamanatkan konstitusi melalui pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ini merupakan amanat konstitusi untuk mencari dan menegakkan keadilan menjadi terabaikan oleh ketentuan hukum tertulis. Menyikapi diskursus tersebut, maka tim host Cokro Aminoto akan memaparkan argumentasi dalam dua garis besar, yaitu dalam perspektif pro dan kontra. Maka sekian paparan argumentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Politei legis non legis politi adoptandai. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Sebelum penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada terbentuk, menurut data dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, ditemukan bahwa pada tahun 2015 terdapat 50,9% daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada serentak ke MK, sedangkan pada tahun 2018, tepatnya 2 tahun setelah pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terbentuk, persentase tersebut berkurang drastis menjadi 33,9%. Hal ini berarti secara bertahap terdapat penurunan pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada, di mana penerapan ambang batas telah terimplementasi dengan baik dan merupakan hal yang sangat penting direalisasikan untuk menjadi filter masuknya sengketa hasil pilkada ke MK berdasarkan perhitungan yang rasional. Kehadiran pasal 158 Undang-Undang Pilkada sejatinya tidak serta-merta hanya untuk memangkas jumlah kasus sengketa hasil pilkada saja tanpa perhitungan yang jelas, namun dilakukan berdasarkan persentase pengukuran yang cukup signifikan, di mana dalam pasal tersebut menetapkan ketentuan syarat jumlah perbedaan suara yang bervariasi antara 0,5% sampai 2% sesuai jumlah penduduk kabupaten atau kota maupun provinsi yang tertuang dalam pasal 158 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pilkada. Jadi dalam hal ini, pembatasan sengketa tidak bisa langsung dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin keefektifan proses beracara tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap hak orang lain dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi yang tertuang dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Rasionalitas pasal 158 Undang-Undang Pilkada dalam menerapkan ambang batas sengketa hasil pilkada ini ditujukan untuk mendorong terbangunnya budaya politik dewasa dalam proses pilkada. Perumusan norma ini ditujukan agar kontestasi pilkada baik calon gubernur, bupati maupun wali kota jika ada permasalahan tidak gegabah untuk langsung menggugat hasil pemilihan ke MK begitu saja tanpa mempertimbangkan rasionalitas selisih suara, karena memang harus diakui kedewasaan budaya politik di Indonesia belum terlalu tinggi. Hal ini dibuktikan dari data Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa 85% hasil pilkada pasti berujung melakukan gugatan di MK, karena pada umumnya peserta pilkada yang dalam tiap deklarasi di awal tahapan pilkada selalu menyatakan untuk siap menang dan siap kalah, nyatanya hanyalah pemanis ucapan semata. Het vermoeden Fahri Metiget, kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Pasal 158 Undang-Undang Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka dan sampai saat ini masih berlaku secara konstitusional karena tidak pernah dinyatakan inskonstitusional oleh MK dalam perkara pengujian undang-undang. Dengan demikian sangatlah janggal jika Hakim Mahkamah Konstitusi disuruh untuk menyimpangi ketentuan normatif dalam undang-undang yang masih berlaku karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila ada pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada akan tetapi selisih suara tidak sesuai dengan pengaturan pasal 158 Undang-Undang Pilkada, maka MK tetap tidak bisa mengesampingkan penerapan ambang batas tersebut. Karena jika sekali saja dilakukan penerobosan, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian,
cukup beralasan jika dikatakan bahwa penerapan ambang batas merupakan suatu prinsip yang bersifat aksiomatik. Sebagaimana yang dijabarkan menurut artikel 38.1.c The International Justice Statute state bahwa prinsip aksiomatik ini merupakan suatu prinsip yang tidak bisa dibantah lagi. Dewan Juri yang bijaksana, sebagaimana yang telah diketahui bahwa seharusnya tidak semua sengketa pilkada harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pilkada, sedangkan pengajuan sengketa yang dilakukan oleh kontestasi pilkada banyak didominasi karena adanya pelanggaran dalam proses pemilihan, yang seharusnya dalam hal ini menjadi kewenangan dari Bawaslu, sehingga mengakibatkan banyak gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan legal standing. Perdebatan panjang ambang batas tentu diawali dengan masuknya ratusan sengketa yang pilkada ke MK, yang menyebabkan MK seolah-olah menjadi tumpuan utama dalam penyelenggaraan pilkada. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 157 ayat 8 Undang-Undang Pilkada, MK hanya memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutus perkara perselisihan hasil pilkada. Melambungnya volume sengketa hasil pilkada yang masuk tentu akan mempengaruhi kualitas putusan MK dalam memutus perkara dan berpotensi mengganggu judicial review yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya. Untuk itu, dengan munculnya ambang batas dalam electoral law enforcement tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap prinsip keadilan merupakan hal yang sangat urgent dilakukan MK untuk menyeleksi pengajuan sengketa hasil pilkada. Dengan demikian, MK tidak dapat dipaksa dan ditekan untuk memeriksa dan mengadili semua jenis sengketa pilkada tanpa parameter yang jelas. Dalam konteks kelembagaan negara, penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada akan lebih mengefektifkan sendi-sendi penyelenggaraan pilkada, terutama fungsi dari peran KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi penyelesaian persoalan sengketa pilkada tersebut tersebar secara merata dan tidak hanya bertumpuk di Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat meningkatkan lembaga yang profesional, independen, dan imparsial. Dewan Juri yang kami hormati, dukungan penuh terhadap pengimplementasian ambang batas hasil pilkada ke MK juga didasari mengingat adanya aturan presidensial threshold dalam melakukan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wapres dari segi lembaga eksekutif, dan penerapan parliamentary threshold dalam menerapkan ambang batas parlemen kepada DPR dari segi legislatif. Jika lembaga eksekutif dan legislatif saja mempunyai konseptualisasi pengaturan ambang batas, mengapa lembaga yudikatif tidak demikian? Adanya ambang batas justru akan menciptakan suatu kepastian hukum, sebab ada tolak ukur yang jelas ketika sengketa hasil pilkada masuk ke MK, apakah sengketa tersebut benar-benar memenuhi syarat ataukah tidak. Dalam catatan Institute for Democracy and Electoral Assistance, ketiadaan suatu sistem yang memberikan kepastian dalam suatu penyelesaian sengketa pemilu dapat menyebabkan konflik yang ada semakin buruk. Sehingga dengan hal ini amatlah penting jika penerapan ambang batas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bisa diombang-ambingkan begitu saja tanpa mengurangi rasa keadilan. Dengan demikian, penerapan ambang batas merupakan hal yang sangat tepat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang kami hormati dan rekan berpikir yang kami banggakan, ada setidaknya 3 argumentasi utama yang akan menjadi pokok permasalahan terkait penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Adanya ambang batas sengketa membuat banyak sengketa hasil pilkada ditolak oleh MK. Di tahun 2018 terdapat 171 daerah yang melakukan pilkada secara serentak. Ada setidaknya 72 perkara yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi, namun 61 perkara tersebut tidak diterima dan 2 perkara lainnya dinyatakan gugur. Banyaknya perkara yang tidak diterima oleh MK, 39 diantaranya karena dianggap tidak memiliki legal standing atau tidak sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan, sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut tentu menjadi problem tersendiri dalam perkara perselisihan hasil pilkada. Mengingat masih banyaknya kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum, terutamanya terhadap perolehan hasil suara, berdasarkan data yang dilansir oleh Tirto ID pada tahun 2018, ditemukan setidaknya ada 25 daerah yang diduga melakukan kecurangan, penyuapan dan gratifikasi kepada Bawaslu dan juga Komisi Pemilihan Umum, sehingga secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi hasil dari pemilihan kepala daerah. Namun adanya kecurangan tersebut nyatanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu 0,5% sampai 2%.
Di sisi lain, pada tahun 2017, MK pernah memutus perselisihan hasil pilkada pada 4 daerah, yaitu diantaranya Kabupaten Intan Jaya dan juga Kabupaten Puncak Jaya. Walaupun dalam hal tersebut tidak sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan. Bahkan di tahun 2018, MK kembali melakukan hal yang sama terhadap sengketa pilkada di Kabupaten Mimika dan juga Kabupaten Pania. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Bahwasanya tidak adanya kejelasan terhadap ambang batas yang telah ditetapkan, pada akhirnya justru akan memunculkan suatu ketidakpastian hukum dan justru akan melanggar hak konstitusional bagi warga negara. Ambang batas sengketa jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika kita melihat kembali pada pasal 24C ayat 1, bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final, salah satunya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Artinya apa? Bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan di tingkat pertama dan terakhir untuk mengadili perselisihan hasil pilkada. Mengingat sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki pengadilan khusus untuk mengadili perselisihan hasil pilkada di tingkat pertama sebagai wujud perlindungan terhadap hak konstitusional bagi setiap warga negara, khususnya bagi para calon untuk memperoleh keadilan dan juga kepastian hukum, sehingga nantinya dapat secara transparansi, sistematis dan masif dalam memutus suatu perkara perselisihan hasil pilkada. Jika kita lihat kembali pada pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwasanya perkara perselisihan penetapan perolehan suara pada tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Namun nyatanya sampai saat ini pengadilan khusus tidak kunjung terbentuk, sehingga pada akhirnya memunculkan suatu kontroversi terhadap ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Adanya ambang batas sengketa sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 158 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwasanya pengadilan dilarang untuk menolak, memeriksa, mengadili dan juga memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan juga mengadilinya. Dalam hal ini, hakim berhak untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi tanpa adanya suatu ketentuan yang mana nantinya akan memperoleh suatu ketidakadilan dan juga kepastian hukum. Adanya ambang batas terhadap sengketa tentu bukanlah suatu solusi terhadap persoalan yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Padahal hukum sejatinya menjadi suatu pijakan bagi setiap warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya, yang mana setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya ambang batas sengketa hasil pilkada tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi sangat menghargai dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, salah satunya untuk memperoleh suatu kepastian dan juga jaminan hukum. Adanya upaya penerapan ambang batas sengketa yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi tentu secara tidak langsung akan mencederai prinsip demokrasi, mengingat persoalan sengketa yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi hanya ditentukan oleh perhitungan dan kalkulasi angka semata, yang dalam hal ini masih dapat dilakukan suatu kecurangan dalam proses pemilihan umum. Artinya apa? Bahwasanya penerapan ambang batas hanya menekankan kepada ketentuan formil semata tanpa menguji keabsahan suatu pokok perkara yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan demi terciptanya prinsip demokrasi yang baik. Upaya penerapan ambang batas sejatinya mencederai hak-hak masyarakat yang dalam hal ini rakyat, khususnya para calon, gagal mendapatkan hak-haknya di hadapan hukum. Tidak hanya itu, penerapan ambang batas sengketa jelas bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, khususnya sila kelima Pancasila, bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memperoleh suatu keadilan yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peninjauan kembali dalam penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada.
mengingat masih banyaknya kekurangan terhadap penerapan ambang batas yang telah ditetapkan oleh MK. Pentingnya suatu lembaga khusus tanpa penetapan ambang batas tentu merupakan suatu solusi yang tepat dalam menghadapi persoalan perselisihan hasil pilkada, sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu keraguan-raguan perihal lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Dewan Juri yang terhormat, dari pihak pro dapat ditarik kesimpulan bahwa ambang batas cukup efektif dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga atas dasar keefektifan ini dianggap dapat dibenarkan menurut konstitusi yang tertuang dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, keputusan mengenai ambang batas masihlah sah dan tidak dinyatakan inkonstitusional, yang mana masih memiliki kekuatan hukum mengikat, serta adanya penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada diharapkan menjadi solusi untuk memaksimalkan peran dan fungsi dari KPU, Bawaslu, DKPP dalam menyelenggarakan pilkada. Oleh karena itu, pihak pro menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan ambang batas saat ini. Hal ini mengingat juga adanya penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wapres dari segi lembaga eksekutif dan penerapan parliamentary threshold dalam legislatif, sehingga hal ini bukanlah suatu yang asing. Kemudian dari pihak pro menghasilkan beberapa poin di mana ambang batas tetap dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dari tingkat pertama sampai terakhir, sehingga adanya ambang batas menghalangi hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, adanya ambang batas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, sedangkan adanya ambang batas dapat mencederai hak setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya. Dan yang terakhir, adanya ambang batas hanya mengacu pada syarat formil semata tanpa mengkaji keabsahan pokok perkara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sehingga pihak kontra menghasilkan solusi untuk mensegerakan pembentukan lembaga khusus agar terciptanya kepastian perihal lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada. Equum et bodum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.